Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arjuna di dalam kitab atau buku Ajaran Marifat Syekh Siti Jenar. Kali ini kita membahas tentang sufisme filosofi. Tapi sebelum itu, ya agar saya lebih bersemangat lagi nanti untuk memberikan informasi-informasi tentang ajaran Marifat Syekh Siti Jenar, ya, tolong dibantu like dan subscribe, dan jika Anda ingin berlangganan tekan tanda lonceng dan aktifkan untuk semua agar notifikasi yang terbaru dari saya Anda orang pertama yang mendapatkannya. Baiklah sahabat-sahabat spiritual dimanapun berada yang cinta terhadap spiritual, ya kali ini kita mendengarkan agar kita juga kaya tentang ilmu, seperti apa ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran dari Syekh Siti Jenar yang banyak dipakai juga para tokoh-tokoh ulama di dunia yang sama dengan Al-Halaj. Ya kali ini baiklah langsung saja, yaitu sufisme filosofis. Orang Jawa dalam segala segi kehidupannya tidaklah terlepas dari kefilsafatan, bahkan dalam keseharian kehidupannya selalu dipenuhi oleh unsur-unsur filsafat. Lihat saja berbagai ungkapan yang ada selalu menunjukkan unsur filosofi hidup dan religius. Gusti Allah ora sare, ngono yo ngono ning ojo koyo ngono, urip iki mung koyo wong mampir ngombe. Ya seperti itulah disampaikan dalam bahasa Jawa, ya kurang lebih artinya ya seperti inilah, seperti ini gitu. Jadi hidup ini nggak lebih seperti orang hanya mampir minum. Jadi sangat singkat sih sebenarnya ya ketika kita hidup di dunia ini. Dan sebagainya, filosofis dan spiritualis merupakan perwatakan dasar ide manusia Jawa. Wajar jika di Indonesia kehadiran agama yang kering dari nuansa filosofis atau agama dan hanya mengandalkan segi hukum formal kurang mendapatkan minat masyarakat, bahkan sebagaimana tampak dalam sejarah pengembangan Islam di Nusantara. Sebagian besar masyarakat sangat tertarik dengan sufisme filosofi. Pada kasus pengadilan dan jatuhnya vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar, sebagaimana pernah terjadi pada kasus Al-Halaj, Suhrawardi, Ani Al-Qudat, Hamadani, termasuk Syekh Amoraga dan sebagainya, terdapat dua hal yang menjadi penyebab utama motif-motif, yaitu adalah motif politik dan konflik antara ulama syariah formal dengan ulama sufi, utamanya sufi filosofis Syekh Siti Jenar yang mencoba merajut Islam kultural yang sudah agak lama berakar di Indonesia. Pada masa awal Arabisasi Islam Indonesia menjadi korban konflik politik dan tumbal dari sengitnya perseteruan ulama fikih yang pada abad ke-14 sampai 16 Masehi banyak masuk ke Indonesia seiring dengan munculnya beberapa pusat peradaban Islam di Timur Tengah pada akhir tahun 1984. Terbit buku Kamus Tokoh Filsafah Dunia, yaitu Dictionnaire des Philosophies, Presse Universitaise di Prancis, di France dan Paris pada tahun 1984. Dalam kamus filosofi seluruh dunia tersebut, dari Indonesia tercatat 15 nama, yakni Agus Salim,
Mangkunegara keempat, Pakubawana keempat, Ranggawarsita, Yasadipura, Notonagoro, Ali Syahbana, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Jirjakara, Jijarkara, Harjo Prakoso, Hamka, ya, Hamka juga, Naksir, Empu Kawan, Empu Kanwan, dan Empu Tantular. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa nama mengaku bahwa nama Mangkunagara 4, Pakubawana 4, Rangaswarsita dan Yadipura 1 termasuk filosofi dunia. Sementara dari karya-karya filsafat mereka semuanya diambil berdasarkan ajaran Manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar, yaitu termasuk Serat Dewa Rucinya, Yasadipura, ulang rehnya. Pakubuwana keempat yaitu Serat Wirid Hidayat Jati Nyaranggawers, yaitu Ranggawarsita dan Wadanataman. Mangkunagara 4. Dengan demikian sebenarnya diakui bahwa ajaran Syekh Siti Jenar merupakan ajaran agama yang mengandung akar filosofi dan mendunia, apalagi sebagaimana diketahui tokoh Ki Hajar Dewantara yang digolongkan sebagai filosof pendidikan itu adalah penganut ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang di dalam buku-buku sejarahnya disebut dengan kejawean. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Syekh Siti Jenar adalah perumus filsafat Islam Jawa pada periode modern dikenal dengan sistem filsafat dialektik. Sistem sufisme Syekh Siti Jenar dapat dikatakan secara tegas sebagai sistem sufisme filosofis karena dalam pengajaran dan sistem pelaku spiritualnya proses suluk untuk memperoleh pengalaman langsung kemanunggalan selalu menampilkan konsep bahwa yang ada mencakup 6 hal, yaitu yang pertama mengenal esensi itu sifat dan nama, 2 mengenai pancaran itu essence dari yang absolut, 3 esensi sebagai Tuhan, 4 manusia sempurna sebagai perwujudan atau eksistensi ilahi, 5 mengenai makrokosmos yang menemukan mikrokosmos yang harus menjaga makrokosmos, dan yang keenam kembali ke esensi, yaitu berlandaskan ke 6 poin inilah sistem religi, laku spiritual dan ajaran kesufian Syekh Siti Jenar dibangun. Sistem sejenis hampir sama dengan apa yang diajarkan oleh Abdul Al-Karim bin Ibrahim Al-Jili dalam buku Insan Al-Kamil. Ya, agak seret juga nih ya para pecinta-pecinta spiritual. Jadi saya minum dulu sebentar. Ya, mohon dukungannya. Alhamdulillah. Ya, kita ulang kembali lagi, yaitu dari di dalam buku Insan Al-Kamil fil Ma'rifat Al-Awahir wa Al-Awail, manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Itulah judul bukunya, saudara-saudara. Hampir samanya ajaran tersebut bisa terjadi karena memang orientasi sufisme filosofis oleh siapapun dan dimanapun juga sama. Selain itu, karena memang Syekh Siti Jenar sewaktu masih di Baghdad sempat membaca karya-karya ulama sufi wujudiyah termasuk karya Al-Jili,
Syekh Siti Jenar dalam ajaran-ajarannya selalu mengutamakan eksistensi manusia sebagai khalifatullah, di mana fungsi ini hanya akan dapat berjalan jika manusia menjadikan dirinya sebagai al-insan al-kamil, manusia sempurna. Dalam konsepsi Syekh Siti Jenar adalah dia yang berhadapan dengan pencipta dan pada saat yang sama juga dengan makhluk lain. Manusia sempurna merupakan qurb atau akses, tempat segala sesuatu berkeliling dari mula hingga akhir. Oleh karena segala sesuatu menjadi ada, maka dia adalah satu, yaitu wahid untuk selamanya. Ia memiliki berbagai bentuk dan muncul dalam kanais atau rupa yang bermacam-macam, sehingga ia juga memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ketika mewujud dalam bentuk jasad, protifiknya adalah person Muhammad dengan nama kehormatan Abu Al-Qasim dan bergelar Syam al-Din, sang menteri agama. Poros dari al-insan al-kamil adalah ruh Muhammad atau hakikat al-Muhammad, yaitu hakikat al-Muhammadiyah. Pada jiwa setiap orang akan selalu terdapat ide tentang Muhammad, al-hakikat al-Muhammadiyah, sehingga memiliki potensi untuk menyatu dalam ruh Muhammad untuk menjadi manusia sempurna. Baiklah, pecinta spiritual dimanapun berada, ya sampai di sini dulu mengenai tadi, yaitu tentang sufisme, ya, sufisme filosofi. Ya, ikuti audio berikutnya di Tauhid Wujudiyah atau Tauhid Al-Wujud. Ya, ikuti. Ya, aktifkan notifikasi Anda, pilih tanda lonceng semua agar Anda orang pertama yang tahu informasi dari saya, yaitu tentang Tauhid Wujudiyah atau Tauhid Al-Wujud. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.